Tubuh tertindas terkekang oleh masalah. Saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasihmu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah. Berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi. Kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Perkenalkan, nama saya Monica Pipiola Purbandia, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodipak Grup B semester 3, NIM 1901010047. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar pendidikan. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu pendidikan. Pendidikan itu seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disebut dengan pendidikan dan apa landasan pendidikan itu serta sebagainya. Adapun ahli yang saya ambil sebagai contoh sebagian tentang apa yang mereka katakan tentang pendidikan. Menurut Carter Figart dalam Dictionary of Education, pendidikan merupakan seni praktek atau profesi sebagai pengajar. Menurut Higher Education for America, pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Menurut Brooker, pendidikan diartikan dalam proses timbal balik dari tiap manusia dengan proses pendidikannya dengan alam, alam dengan manusia, alam dengan alam semesta. Dan saya akan menjelaskan pengertian pendidikan dari segi-seginya. Pertama, pengertian pendidikan dari segi individual. Pengertian pendidikan individual itu beraneka ragam karena mereka berpendapat manusia itu memiliki pandangan yang berbeda. Begitu juga dalam mengartikan tentang pendidikan. Menurut Prof. Leveng, seorang ahli dari negeri Belanda, ia mengemukakan bahwa pendidikan diberikan dari seorang dewasa dan diberikan kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan yaitu kedewasaan. Adapun ahli mengatakan lainnya, proses pendidikan itu sebuah bekal yang tidak ada kita butuhkan pada masa anak-anak, tapi kita butuh pada saat dewasa. Dan pendidikan itu diibaratkan sebagai bekal, dan bekal itu dinikmati pada masanya tiba. Diibaratkan dengan seorang anak yang membawa bekal dari rumah. Dan jika dia bawa bekal itu ke sekolah, dia akan makan di sekolah, bukan makan di rumah. Karena ketika dia lapar, dia akan makan. Nah, di saat itulah bekal yang dibawa anak itu dibutuhkan. Saat kecil itu kita tidak merasakan pendidikan itu dibutuhkan, tapi saat dewasa kita akan semakin butuh dengan pendidikan tersebut. Dan masuk kepada landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu bertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan berkenan sebagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga mencari cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugasnya. Masuk ke landasan agama. Landasan agama dialah yang paling mendasari dalam landasan pendidikan lainnya. Sebab landasan agama berupa firman Allah yang didasari dengan tuntutan-tuntutan atau pedoman hidup manusia untuk mencapai kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, serta merupakan rahmat untuk seluruh alam. Dan masuk ke landasan filosofi. Landasan filosofi dimulai dari rasa ingin tahu dan ragu-ragu, dan keduanya itu didasari dalam landasan filosofi. Masuk landasan hukum atau yang disebut dengan mendasari atau titik tolak yang dilakukan untuk semua negara yang didasarkan dengan perundang-undangan. Masuk landasan psikologis. Landasan psikologis itu mempelajari tentang ilmu jiwa. Ilmu jiwa ialah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dan masuk landasan sejarah. Landasan sejarah adalah tentang mempelajari masa lampau atau kejadian yang didasari oleh konsep tertentu. Masuk landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan bagian landasan yang paling dekat dengan hidup manusia
karena terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dan lagi landasan sosiologi. Landasan sosiologi ini termasuk dalam hubungan antar manusia, kelompok-kelompok, dan struktur budaya. Landasan ekonomi. Manusia tidak dapat lepas dari landasan ekonomi tersebut karena manusia tidak dapat lepas dari ekonomi. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan ekonomi. Landasan ilmiah atau iptek. Landasan ini berperan penting dalam manusia sebagai ilmu pengetahuan atau iptek untuk pewaris pengembangan ilmu iptek. Mengapa mahasiswa FIPK harus pelajari tentang dasar-dasar pendidikan? FIPK itu Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, dan sudah tertera kalau FIPK itu adalah mahasiswa pendidikan, dan pendidikan sangat dibutuhkan, dan dasar-dasar pendidikan tadi sudah menentukan, sudah termasuk semua apa harus dipelajari mahasiswa FIPK agar lebih baik dalam mengajar ke depannya. Dalam berhubungan dengan masyarakat, semua dan agama tercantum di dalamnya. Oke, sekian penjelasan dasar-dasar pendidikan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.